Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Helda Lestariansyah di Belajar dengan Heles. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Helda akan menjelaskan pelajaran bahasa Sunda. Jadi, simak baik-baik ya. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ketika kalian melihat video pembelajaran kali ini, kalian bisa paham. Allah fahamkan kalian, oke? Dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Di video pembelajaran kali ini, bahasa Sunda yang akan Bu Helda bahas adalah mengenai teks pupujian. Ya, teks pupujian yang akan Bu Helda bahas mengenai apa sih? Nah, pertama, kita harus tahu dulu tuh teks pupujian itu seperti apa sih? Kemudian setelah tahu, harapannya kalian paham ya, harapannya kalian memahami isi dari teks pupujian ya. Kemudian yang ketiga adalah kalian mencoba menyanyikan pupujian atau teks pupujian. Mari kita mulai. Teks pupujian. Yang pertama tadi apa? Betul, kita harus tahu teks pupujian itu apa ya. Pupujian itu apa? Nah teman-teman, jika kita tahu kata dasar dari pupujian itu adalah puji ya. Jadi kata dasar dari pupujian itu adalah puji. Apa itu artinya puji? Puji adalah mengungkapkan kata-kata bagus, mengungkapkan kata-kata baik ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mengungkapkan kata-kata baik. Kalau dalam bahasa Sunda ngedalkeun kecap-kecap hade ya. Sementara pupujian adalah bentuk puisi yang isinya memuji ya, mengungkapkan kata-kata baik. Umumnya isi dari pupujian itu mengenai pertama ya, mengenai pujian keagungan Allah, pujian terhadap Allah, pujian terhadap Tuhan kita. Kemudian yang kedua, sholawat kepada Nabi Muhammad kalau kita muslim ya. Kemudian yang ketiga, berdoa berharap ampunan dari Allah, berdoa berharap ampunan dari Tuhan kita. Kemudian yang keempat yaitu meminta syafaat, meminta pertolongan dari Rasul. Yang kelima adalah nasihat untuk umat manusia. Ya, yang keenam itu adalah ajaran ilmu agama. Jadi, isi dari pupujian biasanya pertama tadi ada memuji kepada atau memuji keagungan Allah. Yang kedua, sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, berdoa mengharap ampunan dari Allah. Yang keempat, meminta syafaat dari Rasul. Yang kelima, itu nasihat untuk umat manusia. Tentunya nasihat ini nasihat kebaikan. Dan yang keenam, biasanya isinya tentang ajaran ilmu agama. Nah, itu isi-isi yang biasanya terkandung dalam teks pupujian. Jadi bukan hanya sebatas teks saja, tapi dalam teks pupujian itu ada pesan yang ingin disampaikan, ada isi yang ingin disampaikan kepada pembacanya atau yang menyanyikannya. Nah, teman-teman, cara membaca pupujian ini harus dinyanyikan ya. Jadi tidak hanya sebatas baca, tapi dinyanyikan. Atau dalam bahasa Sunda itu dikawihkeun, dinadomkeun atau dilagukeun. Nah, biasanya menyanyikan atau melagukan pupujian ini
suka dilakukan di masjid atau di madrasah sebelum belajar mengaji, atau bahkan ada, kalau kita pernah dengar ya, di masjid-masjid itu ada yang suka bernyanyi sebelum azan ya, menunggu waktu sholat. Biasanya pujiannya, teks pujiannya isinya tentang Nabi Muhammad. Kemudian ada juga tentang keagungan Allah, seperti itu. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui juga, ternyata teks pujian atau pujian ini termasuk sastra Sunda. Tapi sastra Sundanya dipengaruhi dari sastra Arab, ya. Berikutnya, setelah kalian mengetahui tadi pengertian, asal kata, kemudian isi dari pujian seperti apa, nah kalian diharapkan ketika ada sebuah teks pujian, diharapkan paham isi dari teks pujian itu tentang apa. Contoh, Ibu Helda punya teks pujian, atau kalian juga bisa lihat di modul ya. Jika kita perhatikan teks pujian ini yang judul Urang Berjamaah, ini ada yang ingin disampaikan, teman-teman. Ada yang ingin disampaikan dari penulis pujian ini kepada pembacanya. Boleh bacakan ya. Kakuping sora nu adan di masjid tika tebihan, sing horeng teh ngawartosan, ngajak sholat babarengan. Ulah sholat di imah, salagi aya masjid mah, pribumi atau wasemah, hayu urang berjamaah. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan seperti ini. Terdengar suara azan di masjid dari kejauhan, ternyata memberitahukan mengajak sholat bersama-sama. Jangan sholat di rumah selama masih ada masjid. Pribumi atau tamu, ayo kita berjamaah. Isi dari teks pujian ini ada amanat yang ingin disampaikan kepada pembacanya, bahwa ketika kita nih sebagai umat muslim dengar suara azan, baik itu masjid terdekat ataupun masjid terjauh, itu ada tanda, itu mengisyaratkan, memberitahukan dan mengajak, tentunya mengajak apa Bu Helda? Mengajak sholat. Ayo sholat ya, ayo sholat bersama-sama, sholat berjamaah di masjid ya. Apalagi untuk ikhwan nih, ikhwan wajib sholat di masjid ya. Bu Helda bagaimana dengan akhwat? Kalau akhwat lebih utama sholatnya di rumah ya. Nah, Bu Helda bagaimana dengan tamu? Kata di teks pujian ini, pribumi, tuan rumah atau tamu sebaiknya berjamaah juga di masjid. Jadi seperti itu ya isi dari teks pujian yang ada di video ini ataupun yang ada di modul kalian. Setelah tadi kita memahami isi dari teks pujian, nanti kalian berusaha dan harus menyanyikan teks pujian. Bagaimana caranya? Nanti Bu Helda kasih tahu ya cara-caranya. Sebelum kita memulai untuk menyanyikan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan menyanyikan teks pujian. Pertama, artikulasi atau melafalkan huruf atau melafalkan sebuah kecap atau sebuah kata itu harus jelas ya. Tidak boleh seperti ini. Nah, tidak boleh seperti itu, tapi kakuping harus jelas ya. A, I, U, E, O nya seperti itu ya. Kakuping suara azan. Jadi jangan jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, suaranya harus kuat, harus tarik, harus kencang. Tapi bukan berarti kita teriak-teriak ya sampai ini uratnya keluar. Nah, tidak seperti itu. Suaranya harus terdengar ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, lentong atau intonasinya harus enak, harus sesuai dengan nadanya ya. Nada kemana, nyanyi kemana, kalau misalnya ada musiknya. Oke. Kemudian yang ketiga, sikap itu harus sesuai dengan yang diucapkan ya. Sikap kita atau gerakan kita itu sesuai dengan apa yang diucapkan ya. Jangan sampai sikapnya ngajak tapi kita dadah-dadah ya. Harusnya ngajak itu tangannya seperti memanggil.
Kemudian yang berikutnya, ketika kita tampil itu harus percaya diri. Tapi ingat, tidak boleh berlebihan, tidak boleh over ya, tidak boleh berlebihan. Gue ada punya teks eling-eling dulur KB, nanti kalian coba nyanyikan. Oke, nanti kalian coba nyanyikan. Bu Helda akan memperlihatkan nadanya seperti apa ya. Jadi simak baik-baik. Oke? Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peting ulah weleh, bisina kaburu pae. Sabab urang bakal mati, nyawa dipundut ku Gusti. Najan raja Nyakrawati, teu bisa nyingkiran pati. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peting ulah weleh, bisina kaburu pae. Sabab urang bakal mati, nyawa dipundut ku Gusti. Najan raja Nyakrawati, teu bisa nyingkiran pati. Nah, itu tadi contoh bagaimana cara menyanyikannya ya. Contoh nadanya seperti apa. Nah, sekarang yaitu pancen atau tugas yang harus kalian lakukan, tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama, silakan kerjakan tugas yang ada di modul. Soal yang ada di modul silakan kalian isi. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian nyanyi pujian yang berjudul Eling-eling dulur kabeh, videokan. Nanti videonya apa? Upload ya. Upload di link Google Drive yang sudah dibagikan. Oke, itu saja dari Bu Helda. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu Helda cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.